Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dok, saya Anissa Rosareseda. Pekerjaan saya bidan. Izin bertanya dok, menurut Global TB Report WHO tahun 2019, Indonesia merupakan negara ketiga dengan penderita TB terbanyak di dunia. Hal ini yang membuat saya ingin bertanya lebih lanjut mengenai apa sih dok TBC itu, lalu apa penyebabnya dan bagaimana ciri-cirinya ya dok? Baiklah, selamat pagi. Terima kasih pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama tadi mengenai tuberkulosis. Oke, saya akan jawab pertanyaan yang disampaikan tadi. Memang benar, tuberkulosis adalah suatu penyakit infeksi yang saat ini di Indonesia peringkat ketiga untuk kasus tuberkulosis tertinggi di dunia. Ya, ini adalah data dari WHO pada tahun 2019. Jadi peringkat ketiga tertinggi setelah India dan Cina. Jadi memang penyakit tuberkulosis ini paling banyak ditemukan pada negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Nah, apa itu penyakit TBC? Jadi penyakit TBC atau istilah lain adalah TB paru. Jadi sebenarnya adalah singkatan dari tuberkulosis. Jadi penyakit ini adalah penyakit yang terutama mengenai paru-paru atau bisa juga organ lain, seperti kelenjar, bisa tulang, bisa kulit, bisa usus, atau bisa juga sampai ke otak. Nah, jadi penyebabnya disebabkan oleh kuman bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosis. Kuman ini ditemukan pertama kali oleh ilmuwan bangsa Jerman Robert Koch pada tahun 1882. Sekitar 130 tahun yang lalu sudah ada kuman ini. Nah, sampai sekarang masih menjadi penyakit tertinggi di dunia. Jadi kenapa penting penyakit tuberkulosis? Karena sampai saat ini tuberkulosis merupakan penyebab kematian tertinggi dari penyakit infeksi. Nah, jadi memang harus penting kita bersama-sama di pemerintah juga saat ini untuk memberantas penyakit tuberkulosis. Nah, penyebabnya tadi sudah. Kemudian ciri-ciri penyakit ini. Jadi kalau ciri-ciri ini gejala dari pasien, ini kita bagi biasanya dari gejala respirasi dan gejala sistemik. Nah, jadi paling sering ini kalau gejala dari respirasi atau paru, biasanya pasien mengeluh batuk-batuk, ini biasanya lebih dari 15 hari atau 2 minggu. Kemudian pasien mengeluhkan bisa sesak napas atau juga batuk berdarah. Nah, ada juga namanya gejala sistemik, di mana pasien bisa mengeluhkan kebanyakan ada keluhan lemah, letih, lesu, kemudian menurun nafsu makan, sehingga kebanyakan pasien mengalami penurunan berat badan. Nah, dan juga ada keluhan yang khas itu kita sebut keringat malam. Jadi pasien sering berkeringat, misalnya pada waktu hari tidak panas, pasien tidak beraktivitas, tapi pasien mengeluhkan badannya basah, berkeringat. Nah, itu juga merupakan salah satu gejala dari tuberkulosis. Setelah penjelasan yang telah dokter berikan tadi, saya mulai paham nih dok tentang apa itu TBC. Nah, bagaimana ya dok caranya supaya kita bisa terhindar dari TBC? Lalu kalau kita sudah terdiagnosis penyakit TBC, bagaimana cara pengobatannya ya dok? Nah, untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara kita untuk terhindar dari tuberkulosis ini dan bagaimana cara pengobatan? Oke, jadi untuk menghindari penyakit tuberkulosis, ya pada dasarnya tetap kita harus melakukan pola hidup sehat. Yang mana yang pertama adalah makan teratur, makanan bergizi, kemudian
istirahat teratur, berolahraga, dan menghindari stres. Ini adalah dasar dari untuk menghindari penyakit. Yang kedua, kita dimana kuman TB ini sebenarnya dia tidak tahan panas, jadi dia di udara terbuka dia tidak tahan, sehingga di rumah harus mempunyai ventilasi rumah yang bagus, sirkulasi udara lancar, kemudian cahaya matahari harus masuk ke rumah. Nah, yang ketiga adalah menghindari kontak langsung dengan pasien. Artinya jika ada keluarga atau ada teman tetangga yang menderita batuk, ya memang kita harus menghindari. Salah satunya dari pasien menerapkan etika batuk. Jika batuk harus menutup mulut, kemudian tidak buang dahak sembarangan. Nah, dan jika ada yang kita curigai, yang harus segera dibawa ke sarana kesehatan atau berobat ke dokter. Kemudian bagaimana pengobatan tuberkulosis? Pengobatan tuberkulosis ini sama untuk seluruh dunia, jadi maupun di luar negeri, di Amerika, di Indonesia adalah sama. Ini adalah direkomendasikan WHO dengan memakan obat tuberkulosis atau OAT, obat anti tuberkulosis, selama 6-9 bulan. Di pasien harus teratur minum obat. Nah, untuk sekarang ini jika pasien teratur minum obat, ini penyakitnya bisa diobati sampai sembuh. Oh ya dok, saat ini kan kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Nah, setelah penjelasan yang dokter berikan sebelumnya, salah satu ciri-ciri penyakit TBC itu yaitu batuk selama 15 hari dok. Nah, seperti yang kita tahu, gejala COVID-19 itu salah satunya juga batuk kan dok. Nah, bagaimana ya dok cara kita membedakan apakah seseorang ini terkena TBC atau terkena penyakit COVID-19 dok? Karena penyakit tersebut sama-sama menyerang paru-paru dok. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara membedakan penyakit tuberkulosis dengan penyakit yang pandemi saat ini atau COVID-19? Karena katanya sama-sama batuk juga ya, pasien COVID juga batuk, pasien TB juga batuk. Nah, bagaimana cara kita membedakan? Jadi prinsipnya di sini kita penyakitnya kita bedakan, ada penyakit yang namanya penyakit akut dan penyakit kronis. Nah, penyakit tuberkulosis ini adalah salah satu termasuk penyakit kronis. Ini artinya penyakitnya datang secara tidak tiba-tiba datang, tapi dia perlahan, ada urutan waktu di situ. Misalnya sampai lebih dari 2 minggu, pasiennya sebelumnya ada keluhan batuk-batuk lama, ada keluhan demam-demam. Ini tidak tiba-tiba. Biasanya ini sudah berlangsung lama. Nah, sedangkan pada penyakit COVID atau batuk yang disebabkan COVID, ini konsepnya adalah akut. Penyakitnya, batuknya ini tiba-tiba. Jadi tiba-tiba pasien batuk, tiba-tiba demam. Nah, ini salah satu kita membedakan batuk yang disebabkan oleh TB atau oleh infeksi akut. Salah satunya adalah COVID. Nah, tapi jika memang ada keluhan batuk, ya sebaiknya harus segera kita periksa secara detail apakah ini masuk TB atau penyakit infeksi paru lainnya atau penyakit infeksi COVID. Jadi jika ada keluhan batuk, demam, ya segera cepat kita bawa berobat ke sarana kesehatan atau ke dokter. Ya. Terima kasih ya dok atas penjelasannya. Semoga kita semua bisa lebih aware lagi menjaga kesehatan, terutama menjaga kesehatan paru-paru kita. Dalam rangka memperingati Hari Tuberkulosis Sedunia yang yaitu pada tanggal 24 Maret setiap tahunnya, kami dari tenaga kesehatan dan juga dari program penanggulangan tuberkulosis nasional menggalakkan TOS TB, temukan, obati pasien sampai sembuh. Terima kasih.